Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sifat reologi bahan pangan. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aida NPM 061, Hanas NPM 074, Afridio NPM 084, dan Fadia NPM 096. Pertama-tama, apa sih reologi itu? Reologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang berhubungan dengan perubahan bentuk atau deformasi suatu senyawa, plastisitas, dan viskositas dan elastisitas. Reologi dapat digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari deformasi dan aliran. Sesuai dengan pernyataan Zulaidah 2012 bahwa reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk dan aliran bahan yang biasanya digunakan dalam bahan makanan. Jurnal pertama yang akan kami bahas adalah Effect of Honey Powder on the Rheology and Bread Quality. Madu dapat digunakan dalam formulasi roti untuk meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan dan untuk memperpanjang umur simpan. Tetapi sifatnya yang kental ini menjadi sulit untuk diuraikan dalam adonan. Namun bubuk madu atau madu kering yang terbuat dari madu cair lebih mudah didispersikan sehingga lebih banyak digunakan dalam industri pembuatan roti untuk meningkatkan kualitas roti. Bubuk madu yang dimasukkan dalam adonan dapat meningkatkan kualitas nutrisi sensorik dan pemeliharaan serta memiliki efek signifikan pada sifat reologi adonan. Dapat terlihat dalam tabel varinograf bahwa penyerapan air menurun karena meningkatkan gula akibat fruktosa dan pati dalam bubuk madu dapat menyerap lebih banyak air dalam adonan. Waktu pengembangan dan waktu stabilitas adonan yang mengandung bubuk madu lebih pendek dibandingkan dengan adonan yang mengandung gula. Tingkat pelunakan akan menurun seiring dengan peningkatan kadar gula tetapi akan mengalami perubahan dengan peningkatan kadar bubuk madu. Tingkat pelunakan ini menurun ketika sejumlah kecil bubuk madu ditambahkan ke dalam adonan dan meningkat ketika jumlah bubuk madu lebih dari 5%. Namun, terlalu banyak bubuk madu dapat melemahkan kekentalan adonan dan dapat menyebabkan masalah kelengketan adonan pada saat menguleni, sehingga membuat adonan sulit untuk bekerja. Lalu terlihat pada tabel ekstraktograf, ketika tidak ada gula atau bubuk madu yang ditambahkan ke dalam tepung, luas atau nilai energi adonan meningkat seiring dengan peningkatan kadar gula dan menurun ketika bubuk madu meningkat. Nilai Re mencapai maksimum ketika madu bubuk 10% dan memperkuat sifat reologi adonan, sehingga bubuk madu menyebabkan perubahan kematangan adonan. Namun, tingkat tinggi bubuk madu lebih dari 10% akan melemahkan sifat reologi adonan. Selanjutnya dilihat dari evaluasi sensorik. Roti yang diformulasikan dengan bubuk madu 5-10% menunjukkan kualitas sensorik yang baik. Atribut sensorik seperti volume, warna kerak, tekstur kerak, warna remah, tekstur remah, mulut roti meningkat seiring dengan peningkatan bubuk madu hingga 10% bubuk madu atau tingkat tepung. Lalu tabel selanjutnya terlihat bahwa atribut kualitas roti dengan penambahan gula menurun drastis setelah penyimpanan hanya dalam 2 hari, terutama tekstur kerak, kehalusan, kekenyalan, dan rasa di mulut. Namun, ketika gula sebagian diganti dengan bubuk madu, kualitas sensorik roti meningkat, dan total skor roti madu secara signifikan lebih tinggi. Hal ini karena fruktosa dalam bubuk madu cenderung menyerap lebih banyak uap air dan menghasilkan retensi kelembapan yang lebih tinggi dalam remah roti, sehingga akan memperpanjang umur simpan. Lalu, selanjutnya dilihat dari tekstur kualitas roti. Penambahan madu pada atribut tekstur roti seperti kekerasan, kelengketan, kekompakan, dan kekenyalan tidak ada perbedaan nyata. Namun, roti gula menjadi lebih keras daripada roti madu setelah disimpan. Kelembutan roti meningkat seiring dengan peningkatan bubuk madu karena fruktosa yang ada dalam madu lebih higroskopis daripada gula sehingga bubuk madu memiliki efek pelunakan pada kekerasan remah. Dan yang terakhir dapat dilihat bahwa warna kerak dan remahan terlihat dalam tabel. Warna roti berhubungan dengan sifat fisiko-kimia dari bahan baku dan reaksi kimia yang terjadi selama proses pemanggangan. Roti yang diberi madu menunjukkan remah yang lebih kuning karena reaksi pencoklatan Maillard. Reaksi ini terjadi karena dari gula pereduksi dalam madu dengan protein dalam tepung. Semakin banyak glukosa dan fruktosa dalam bubuk madu menyebabkan semakin besar reaksi pencoklatan Maillard di kerak, sehingga mengintensifkan warna kerak roti madu.
Jurnal kedua adalah pengaruh penambahan PIP atau SPPI pada reologi dan struktur adonan. Tingkat penambahan PIP dan SPPI yang berbeda dapat mempengaruhi sifat reologi dan struktur mikro sistem adonan. Hasil uji varnograf menunjukkan bahwa penambahan PPI minimum saja bisa menurunkan stabilitas secara signifikan. Untuk pengukuran dengan ekstensograf juga terlihat bahwa dengan penambahan PIP bisa melemahkan sifat adonan secara keseluruhan. Protein dalam PIP ini tidak dapat berpartisipasi dalam pembentukan adonan, sehingga akan mengganggu kompleks protein pati dan menghasilkan adonan yang lebih keras. Berikut hasil pengamatan dengan varinograf. Dapat dilihat tabel A, dengan penambahan PIP minimum, akan terlihat jelas peningkatan penyerapan airnya. Untuk waktu pengembangan dan stabilitas adonan juga terlihat menurun secara drastis, mulai dengan penambahan PIP dengan kadar 2,5%. Next. Berikut hasil pengamatan dengan ekstensograf. Pada pengukuran ekstensograf, terlihat dengan penambahan PIP akan menurunkan sifat adonan secara keseluruhan. PIP dalam jumlah kecil atau kurang dari 5% masih berdampak positif terhadap pembentukan jaringan gluten, sedangkan untuk konsentrasi lebih dari 5% akan berdampak negatif. Dengan penambahan PIP, nilai X adonan akan semakin menurun. Dan adonan komposit dengan PIP memiliki RM dan jumlah rasio yang lebih rendah daripada adonan kontrol tanpa penambahan PIP. Jurnal yang ketiga adalah Effect of Pomegranate Explore on Dog Rheology and Bread Quality. Biji delima dapat digunakan sebagai bahan fungsional dalam pembuatan roti karena terdapat kandungan senyawa bioaktif dan serat pangan yang tinggi. Selain itu, buah delima dapat digunakan sebagai sumber fitokimia yang baik untuk pengayaan produk roti. Sehingga perlu diketahui pengaruh bahan pangan fungsional ini terhadap sifat reologi adonan roti dan kualitas teknologi roti sebelum digunakan. Hasil pengamatan yang pertama adalah mengenai karakteristik PSF atau pomegranate seed flour. Komposisi proximat PSF adalah 10,67% kelembapan, 3,21% abu, 15,66% protein kasar, 18,24% total lipid, dan 52,22% total kandungan serat makanan berbasis kering. Isi TPS adalah 40,60 gram per kilogram GAE, dan aktivitas antiradikal adalah 1049,10 IC50 sama dengan gram per mililiter. Nilai L, A, dan B masing-masing adalah 48,80, 5,57, dan 10,83. Berikutnya adalah sifat reologi adonan. Peningkatan kadar PSF hingga 10% menunjukkan bahwa nilai R meningkat menjadi 32 gram dan nilai ekstensibilitas atau E menurun menjadi 17,83 mm. Oleh karena itu, penambahan PSF yang berlebihan menghasilkan adonan yang lebih kaku dan kurang dapat mengembang. Penambahan PSF hingga 10% dapat meningkatkan P pada sampel, rendahnya ekstensibilitas, dan energi deformasi menjadi lebih kecil yang menunjukkan kekuatan pemanggangan yang lebih lemah. Selanjutnya adalah sifat roti. Serat makanan total meningkat dengan peningkatan tingkat PSF menjadi 9,7%, terkendali pada tingkat PSF 10%. Semakin tinggi PSF yang disubstitusi tepung terigu, maka semakin tinggi kandungan protein dan serat roti fungsional. Oleh karena itu, roti yang mengandung 7,5% dapat disebut sebagai roti tinggi serat, sedangkan roti yang mengandung 5% PSF disebut sebagai roti sumber serat. Selanjutnya adalah warna roti. Tingkat PSF tidak berpengaruh pada nilai A dan B yang ditunjukkan dengan menurunnya indikator kecerahan yang menurun seiring dengan peningkatan kadar PSF, kecuali sedikit perbedaan diukur pada A nilai 5% roti PSF. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat tekstur roti. Secara umum, semakin besar volume produk, semakin rendah nilai ketegasan, yaitu akan semakin lembut.
Daya rekat dengan substitusi PSF meningkat secara signifikan hingga 7,5% dan 10%. Kekenyalan roti yang mengandung PSF secara bertahap meningkat dengan penambahan kadar PSF yang lebih tinggi. Evaluasi sensorik roti. Roti yang mengandung PSF memiliki skor sensorik yang jauh lebih rendah daripada roti kontrol dengan kandungan PSF yang tinggi. Namun, skor warna remahnya ditemukan sedikit perbandingan dengan roti kontrol. Dalam hal warna kerak, bau, rasa, dan keterjangkauan roti dengan PSF 5% lebih disukai daripada yang lain. PSF 5% dapat meningkatkan asupan protein dan serat makanan serta mempertahankan daya terima sensorik bagi konsumen. Jurnal keempat yaitu efek dari jenis barley dan tepung gandum dan sorghum pada reologi adonan dan kualitas roti gandum komposit. Sorghum berpotensi untuk meningkatkan kualitas roti tanpa menggunakan aditif. Fermentasi sorghum dedak gandum telah terbukti meningkatkan volume roti gandum berserat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komposisi serat gandum dan tepung gandum yang berbeda terhadap struktur adonan dan kualitas roti. Next. Hasil pengamatan pada karakteristik tepung pada oat-bran menunjukkan kandungan NSP yang lebih rendah. Kandungan total B-glukan dalam dedak gandum jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tepung barley. Seluruh tepung barley biji-bijian menunjukkan kandungan arabinoksilase yang jauh lebih tinggi daripada dedak gandum. Next. Pada analisis komponen utama keterkaitan antara karakteristik tepung, adonan, dan roti perapian pada PCA dilakukan pada semua karakteristik tepung. Volume roti berkorelasi positif dengan B-glukan, berat molekul dalam roti dan tepung. Kandungan B-glukan berkorelasi negatif dengan ketegasan remah roti, total kandungan serat, dan kandungan arabinoksilase. B-glukan memberikan efek negatif pada volume roti karena kapasitas mengikat air yang tinggi sehingga menghasilkan air yang kurang tersedia untuk pembentukan jaringan gluten dan produksi uap kurang selama memanggang. Next. Hasil pengamatan pada analisis reologi deformasi besar menggunakan doglet. Mengganti gandum dengan 40% oat atau barley secara signifikan dapat meningkatkan penyerapan air dibandingkan dengan tepung terigu saja. Perlakuan panas kemungkinan membatasi degradasi enzimatik B-glukan hingga pengurangan 10% berat molekul selama fermentasi sorghum dedak gandum. Degradasi parsial serat selama fermentasi sorghum tepung barley menghasilkan ketersediaan air yang lebih tinggi untuk pembentukan jaringan gluten. Next. Reologi adonan deformasi besar oleh Ringber. Mengganti tepung terigu atau dedak gandum secara signifikan dapat mengurangi ketahanan maksimum semua adonan. Penggantian tepung juga mengakibatkan penurunan elastisitas adonan yang signifikan kecuali pada tepung barley yang diayak dari varietas Carmos. Next. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan oat dan barley terhadap karakteristik roti. Mengganti gandum dengan tepung barley mengakibatkan penurunan volume roti yang signifikan disertai dengan peningkatan dalam kekencangan remah dibandingkan dengan roti yang dipanggang dengan tepung terigu. Perbedaan kualitas roti dalam penelitian tersebut mungkin juga terkait dengan perbedaan komposisi tepung, inaktivasi enzim, kandungan glukan, dan berat molekul. Efek barley sorghum pada volume roti juga tergantung pada tepung. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.